Mereka. Selamat datang kembali ke channel gue, Demi Alam. Kali ini gue mau bahas masalah polisi, polisi versus damkar. Kalau yang nggak suka polisi silahkan subscribe. Kritik itu bagian dari upaya untuk memperbaiki kita. Kita terima. Viral di media sosial, aksi warga yang lebih pilih telepon anggota pemadam kebakaran ketimbang polisi saat ada maling di sekolah. Masa perkara mayat kucing minta tolongnya sama damkar? Nah, ya seperti yang gue bilang tadi, gue di sini mau bahas masalah kepercayaan masyarakat terhadap sebuah institusi. Dan dalam konten ini gue bakal compare antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, dan pemadam kebakaran. Ya, kalian pasti sadar lah ya, masyarakat itu semakin hari, semakin kesini, semakin gak percaya dengan kepolisian. Padahal kepolisian merupakan institusi dengan perangkat yang lengkap. Dan dinyatakan sendiri oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, bahwa Polri punya monopoli kekuasaan, sebuah instrumen negara yang sangat lengkap. Tapi mengapa justru berbanding terbalik dengan tingkat kepercayaannya yang paling bawah? Sebaliknya, damkar sekarang udah jadi rujukan baru buat masyarakat. Damkar telepon damkar. Aku nggak punya alat soalnya. Kita besok harus bawa alat ya. Yang sebelumnya tugasnya cuman madamin api, sekarang jadi petugas serba bisa. Nyatanya, masyarakat dirasa lebih percaya pada damkar daripada kepolisian untuk mengayomi mereka. Tugas bomba lebih daripada itu. Bomba nih, penyelamat. Kucing atas pokok, kerbau masuk parit, kuda terlepas, ular dalam rumah. Semua kami selamatkan. Nah, rata-rata teman-teman gue yang gue tanya ini, kenapa mereka nggak suka dengan kepolisian? Alasannya yaitu adalah polisi yang dirasa arogan. Mereka cenderung membela yang punya duit, penguasa, pemerintah, dan represif terhadap rakyat kecil. Mentalitas seperti inilah yang menjadi catatan publik tentang ketidakpuasan mereka terhadap kepolisian. Nah, bicara masalah mentalitas aparat yang menjengkelkan seperti ini, Indonesia punya sejarah, punya catatan. Dahulu ada sebuah satuan militer bernama KNIL, Kenil gitu ya nyebutnya ya. Sebuah satuan yang dibentuk pemerintah Hindia Belanda untuk melindungi pemerintahannya. Anggotanya ya pribumi-pribumi. Mereka ini ditugaskan untuk berhadapan langsung dengan para pejuang kemerdekaan. Dan mereka lebih memilih tunduk terhadap kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda daripada berjuang memerdekakan bangsa Indonesia. Kalau di Jawa, mereka ini disebut Londo Ireng, kumpulan penjilat penguasa yang tidak peduli terhadap kemerdekaan bangsa. Yang mereka pentingkan adalah jaminan keuangan serta perlindungan dari pemerintah Hindia Belanda. Nah, para Londo Ireng ini tidak peduli terhadap perjuangan para pahlawan. Yang penting perut mereka kenyang walaupun menindas bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, ini mentalitas aparat seperti ini apakah masih ada? Dan apakah mentalitas seperti ini tergambar jelas dalam tubuh kepolisian kita yang semakin hari semakin tidak dipercaya? Ini berbanding terbalik dengan pemadam kebakaran yang justru semakin dipercaya. Hal ini karena performa kinerja mereka dalam melayani masyarakat selama ini. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap damkar berjalan begitu organik, tidak dibuat-buat. Ya, ada yang influence, tapi konten-kontennya ya organik dan nggak dibuat-buat. Kontras dengan kepolisian yang sampai hari ini bekerja demikian keras memperbaiki citra di masyarakat. Ya memang ya, banyak sekali polisi baik, tapi masyarakat memandang itu sebagai sesuatu yang subjektif. Maksudnya ya yang baik cuman orangnya, institusi Polri tetap tidak bisa dipercaya. Mungkin ini juga dampak seringnya pemakaian kata oknum yang justru jadi bumerang ke institusi Polri. Nah, kalau damkar nih nggak pernah gembar-gembor tentang slogan yang humanis dan apapun itu ya. Yang kita tahu, moto damkar, pantang pulang sebelum padam. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi ya? Kalau menurut gua nih, yang pasti karena citra Polri yang dianggap korup oleh masyarakat. Pragmatisme seolah menjalar di setiap sendi institusi, dari mulai rekrutmen hingga rekening gendut para petingginya. Khususnya fenomena tilang, yang seringkali praktek korup ini disajikan langsung di depan mata masyarakat.
Nah, hal yang kedua adalah arogansi aparat yang seringkali tampak kepada rakyat kecil, tapi sangat sopan santun senyum salam sapa kepada pejabat dan orang kaya. Padahal mau dia orang kaya atau miskin, bangsa inilah yang menghidupi institusi Polri. Berbeda dengan Damkar yang selalu gercep tanpa memandang status sosial dan jauh dari kesan minta-minta atau pungli atau untuk makan siang. Padahal masyarakat yang sudah dibantu banyak yang secara sukarela menghidangkan makanan setelah meminta bantuan Damkar, nggak perlu. Ya jadi wajar masyarakat memiliki sosok pengayom justru di Damkar, bukan di kepolisian. Solusi untuk kepolisian, ya silahkan Anda bekerja dengan tujuan dedikasi kepada bangsa ini, tulus. Nggak perlu pencitraan jika kelakuan kalian masih menumbuhkan rasa tidak percaya kepada masyarakat. Nah, ini gue punya cerita nih. Cerita yang membandingkan antara kepolisian kita dengan kepolisian yang ada di luar negeri, dalam hal ini Amerika. Karena waktu itu gue punya temen datang ke Blitar, orang Amerika. Pertanyaan gue cuma satu, apakah penggambaran polisi-polisi di Amerika yang ada di film-film itu akurat? Dan ternyata iya, walaupun di sana ada rasisme, ada fenomena yang tidak mengenakan, tetapi secara umum akurat. Nah, mari kita bandingkan dengan kepolisian negara Republik Indonesia. Misalkan gini, ada hal yang simple tapi cukup menggambarkan mentalitas aparat. Polisi di Amerika itu mereka jalan kaki, patroli, dan memang tugasnya untuk melayani masyarakat. Apabila ada yang tersesat di New York, mereka akan menunjukkan jalan. Apakah hal seperti itu ditemui di Indonesia? Polisi-polisi yang berpatroli jalan kaki dan menawarkan bantuan. Nah, masalah menawarkan bantuan ini juga seringkali ketika kita menonton di film-film yang katanya teman gue ini adalah akurat, polisi di sana itu mereka biasanya menyapa dan dalam bahasa Indonesia seperti ini. Halo Pak, ada yang bisa kami bantu? Kalau di Indonesia, selamat siang Pak, bisa ditunjukkan surat-suratnya? Nah. Tapi dari situ sebenarnya kelihatan kalau mentalitas kepolisian seharusnya itu melayani. Sisi humanis inilah yang sepertinya di Polri, di Kepolisian Negara Republik Indonesia masih dalam dimensi slogan. Nah, semoga Pak Kapolri bisa, ya, ini pernyataan klise ya, cuman ya semoga bisa merubahnya gitu. Karena apa? Karena sekalipun seragam yang Anda pakai dan peluru yang Anda pakai untuk menembak masyarakat itu dibiayai oleh masyarakat. Menuntut dari saudara-saudara dedikasi yang sangat tinggi, pengorbanan yang sangat tinggi. Rakyat yang menggaji saudara, rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala, rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi. Nah, pesan untuk masyarakat, jangan bermental inferior. Takut terhadap orang-orang yang berseragam, itu adalah doktrin penjajahan. Kita sudah merdeka. Sebaliknya nih, Polri juga jangan bermental superior. Jadi, jadilah bangsa yang merdeka, merdeka dari penjajahan, baik penjajahan dari luar maupun dari dalam. Merdeka.